Bonjour, nama gue Joe aka Sasuke, dan kali ini gue mau memperkenalkan kalian dengan satu virtual youtuber yang mempunyai suara yang sangat imut, wajah yang cute, dengan perilaku yang wholesome. Dan virtual youtuber tersebut bernama Yugure Reina. Ini akun YouTube-nya, bisa kalian lihat di live-nya, thumbnail live-nya itu gak ada yang aneh, normal-normal aja seperti virtual youtuber biasanya. Tapi siapa sangka, di balik avatar yang sangat cute itu, di belakangnya ada orang yang berperilaku di luar nalar. Jadi singkat cerita, dia itu hode, dia nipu, dan dia plagiat. Semuanya itu berawal dari surat graduation si Yugure Reina. Kalau kalian lihat sekilas, kalian baca sekilas tuh surat, itu tuh kayak surat graduation pada umumnya, malah lebih ke wholesome gitu kan. Tapi kalau kalian baca dengan seksama, 3 paragraf terakhir itu tuh kayak ada sesuatu yang janggal. Kesannya si virtual youtubernya pengen cepet-cepet buat cabut. Gak ada graduation stream, terus di live sebelumnya gak ada omongan mau graduate juga. Pokoknya surat ini tuh tiba-tiba, kita kan sebagai viewers kayak ada sesuatu yang salah di belakang layar. Dan boy oh boy, itu adalah sebuah kenyataan. Bener guys, ada sesuatu yang salah. Karena di Twitter, teman-teman yang dulu rekan kerjanya, orang-orang yang biasa collab sama dia, orang-orang circle-nya, itu tuh pada nge-expose perilaku dia, si Yugure Reina ini. Karena balik lagi, dia punya 3 dosa besar. Katanya ngehode, nipu, dan plagiat. Nah yang pertama, gue mau ngomongin tentang hode dulu nih. Hode itu pengertiannya adalah pemain laki-laki yang menggunakan karakter perempuan atau berpura-pura sebagai perempuan dalam sebuah game. Jadi basically kalau lu cowok pakai car cewek, lu hode. Gue pun hode dulu pas main Point Blank. Karena dulu gue main Point Blank selalu pakai car cewek. Tapi hode dalam konteks virtual youtuber adalah seorang cowok yang pakai car cewek di avatarnya. Dan guys, menurut gue itu tuh gak apa-apa. Maksud gue, fundamentally speaking, virtual youtuber itu adalah seorang karakter yang lu buat. Jadi as a virtual youtuber, lu itu punya kebebasan untuk membuat karakter yang lu mau. Bisa cewek, bisa hewan, bisa anything. Jadi ya oke-oke aja selama lu memisahkan kehidupan lu dan virtual youtuber lu yang lu bikin. Nah masalahnya si Yugure Reina itu tidak berpikir seperti itu. Dia itu bukan cuman hode di virtual youtubernya, di avatarnya, tapi dia hode in real life juga. Dia mengaku sebagai perempuan ke teman-teman real life-nya, yang mana itu yang menjadi masalah. Jadi secara garis besar, ada beberapa step modus operandi daripada si Yugure Reina ini. Step pertama, dia itu pasti kenalan ke cewek atau virtual youtuber yang subscribernya lebih gede daripada dia. Setelah kenalan, dia itu ngedump masalah-masalah keluarganya. Kayak masalah hidupnya lah, dia punya utang, dia punya ini itu. Dia curhatin tuh ke si virtual youtubernya supaya dapat belas kasihan. Dan di step ini permainan gender itu penting menurut gue. Karena kalau misalnya ada cewek curhat tentang masalah hidupnya, punya utang dan lain-lain, itu lebih kasihan daripada laki-laki yang curhat kayak gitu. Apalagi yang dicurhatin itu cewek juga kan. Jadi mungkin si cewek yang dicurhatinnya itu bisa lebih relatable. Nah step kedua adalah ya lebih dekat sama cewek virtual youtubernya, supaya bisa diajak collab, supaya bisa diajak ya ikut tenar lah, bahasanya numpang tenar. Dan step ketiga itu plagiatisme. Karena konten-konten yang si Yugure Reina buat itu sama persis dengan virtual youtuber yang dideketinnya, yang mana membuat si virtual youtubernya jadi risih. Jadi basically itu licing, kayak lintah nyerap darah. Dan kalau misalnya si virtual youtuber satu ini udah kesal sama si Reina, dia tuh pindah korban anjir. Dia cari lagi virtual youtuber yang lain dan memulai modusnya dari awal lagi. Cycle-nya gitu terus. Udah ada banyak korban, tapi cuma 2 korban yang speak up tentang hal ini. Sebelum kita nampilin tweet di Twitter yang membahas tentang si Yugure Reina, gue mau ngomongin tentang plagiatisme dulu. As a content creator, gue tau lah channel Sasuke Ngomong CH ini tidak sepenuhnya original guys. Banyak banget inspirasi yang gue tiru daripada konten-konten kreator yang lain. Ada yang di Indo, ada yang di luar kayak si Livy is Here, ada Diesel Patches. Di Indo thumbnailnya gue dikit-dikit niru si Pasha Lovarian. Tapi sebagai konten kreator kita ada teknik namanya ATM, amati tiru modifikasi. Nah si Reina itu ke-skip tuh modifikasinya, ke-skip. Itu kenapa teman-temannya pada marah-marah, pada kesal sama si Reina. Dan BTW ini treatnya untuk si Yugure Reina. Jadi di sini ada orang yang bernama Moking, dia itu yang membuat tweetnya. Dia itu perwakilan dari korban-korban si Yugure Reina ini.
Dia bilang, hati-hati ya guys dengan virtual youtuber yang kita sebut Reina. Ternyata kabur dari masalah yang dialami dengan graduate. Terus dia ngeliatin kayak biasa surat graduate-nya yang tadi kita lihat. Kita lanjut ya. Reina melakukan plagiatisme konten dari beberapa virtual youtuber yang saat ini diketahui adalah Nyaholia dan Miwako. Hal tersebut sudah diakui sama dirinya sendiri. Nah di sini dia ngeliatin dua chat bersama M-chan-nya si Miwa, Zadi. Jadi Zadi itu M-chan-nya si Miwa itu korban yang kedua. Nanti kita bahas. Kita lihat dulu chat confess-nya. Jadi di sini lagi diinterogasi ceritanya sama si Zadi, si Reina ini, dan dia ngaku kalau dia telah membohongi Miwa selama ini dan meniru konten yang dia lakukan. Nah setelah di sana si Moking ngeliatin dua korban si Reina ini. Yang pertama ada Lia. Lia membantu dalam pembentukan karakter Reina, tetapi malah dimanfaatin dengan mengikuti ide-ide konten Lia. Nah, terus kita bisa lihat di sini si Lianya curhat sendiri. Statement dari Lia. Ini lumayan panjang, tapi gue rangkum aja dikit ya. Jadi di sini itu si Reina udah dianggap adik sendiri sama si Lia itu, dan banyak melakukan collaboration stream. Namun seiring dengan berjalannya waktu, dia makin di luar nalar dalam pembawaan karakternya, bahkan dibawa ke dunia nyata dalam pertemanan. Dan balik lagi yang gue bilang sebelumnya, ini yang menjadi masalah. Kalau lu hode ya udah hodenya di avatar virtual aja, jangan dibawa ke in real life gitu. Jadi VTuber real life harus profesional. Jadi gak ada tuh konten-konten kayak VTuber dinner bareng viewers, itu apaan itu anjing, that's fucking insane. Lanjut. Dan puncaknya saat Lia melakukan dongoton dan membuat sebuah wheels. Isi dari wheels Lia dibuat sama dengan wheels Donaton yang dia buat, yang mana isi wheels tersebut itu dibuat dengan ide Lia sendiri. Dan sejak itu Lia mengakhiri hubungan, ya Lia udah cut off sama si Reina ini gara-gara niru wheelsnya si Lia. Setelah itu kita bisa lihat si Moki ngeliatin wheels yang tadi kita omongin, seberapa mirip sih wheels antara si Lia sama si Reina ini. Dan ini untuk fotonya bisa kita lihat itu cuma dimodifikasi sedikit aja gitu. Jadi basically ya it's the same thing. Jadi di foto ini pun kita bisa tahu lah seberapa kesal si Lia gitu maksudnya. Tapi masalah si Lia menurut gue masih oke, masih tame gitu. Karena masalahnya itu cuma di plagiatisme. Nah ini ada korban kedua namanya Miwako. Dan menurut gue ini rada fucked up. 2. Miwako. Setelah pertemanan dengan Lia putus, Reina mendekati Miwa, di mana Miwa sama sekali tidak tahu sosok asli Reina sebenarnya itu pria. Miwa menganggap Reina sebagai adik cewek dan sangat dekat dengannya. Jadi ya modus operandinya sama, dia ngedeketin dan dia dianggap sebagai adik juga sama si Miwako. Nah terus ini nih yang agak fucked up. Lalu suatu hari Reina memberikan foto yang menurut Miwa aneh karena sesama cewek jarang membagikan foto yang begitu. Kita bisa lihat chat di Discordnya. Ya chat cewek sih munyu-munyu kayak gimana lah, chat cute-cute kayak gitu. Tiba-tiba dia ngirim foto yang kayak gini, dan itu aneh banget anjir. Gue sampai cerita tuh, gue sampai ngeliatin foto ini ke temen cewek gue di kerjaan gue. Dan ya dia pun aneh, karena enggak wajar cewek dengan cewek kirim foto kayak gini. Mungkin di pikiran si Hode ini kayak kayaknya normal-normal aja ya cewek sama cewek kirim foto gini ya. Kan biasanya mereka kalau ke WC bareng itu aman-aman aja. Cewek sama cewek itu biasa pegangan tangan pun normal-normal aja gitu. Oke lanjut. Karena merasa aneh, Miwa bertanya kepada temen yang tahu tentang Reina. Dan disitulah terspill bahwa Reina ternyata seorang cowok. Karena Miwa masih menghormati Reina sebagai virtual youtuber, Miwa pun membiarkan perilaku Hode Reina setelah mendapatkan kepastian dari hasil interogasi dengan Reina. Tetapi karena tindakan plagiat Reina juga terjadi kepada Miwa, dari M-chan Miwa pun bertindak dan menginterogasi Reina. Disitulah dia mengakui salah dan memang memanfaatkan teman maupun viewer yang pernah membantunya. Nah di sini gue mau pause dulu sampai sini nih. Ini tuh aneh banget anjir. Maksud gue itu kayak lu kan Hode nih, terus dengan mengirim foto stalking itu apa goals dibalik itu gitu. Ceritanya mau lesbian, tapi kan lu punya batang. Jadi gue rada bingung di sana. Ditambah gue salut banget dengan Miwa karena dia itu berusaha menutupi lah gitu. Dia berusaha menghargai meskipun dia tahu kalau si Reina itu cowok. Karena untuk konteks si Reina itu sering cerita-cerita lah gitu ke si Lia atau misalnya ke si Miwa kalau itu sedang menstruasi gitu-gitu. Pokoknya aneh banget anjir. Jadi the fact that Miwa tahu kalau misalnya si Reina laki-laki dan menghargai, tidak langsung di-spill kemana-mana, itu tuh bagus lah, tindakan yang terpuji. Nah kita lanjut ke interogasi antara Zadi M-chan-nya si Miwa
dengan si Reina ini. Nah, di sini gue mau ngasih konteks sedikit. Jadi di sini posisinya si Miwa itu udah trauma sama si Reina, udah kesel banget sama si Reina dan udah nggak direspon lagi. Dan M-chan ya, manajer si Miwa itu pasti ikut kesel juga kan, lihat temennya, talentnya digituin sama orang. Akhirnya si Reina diinterogasi. Ini gue liatin beberapa screenshotannya. Jadi basically M-chan itu membuat si Reina confess kalau ya bener dia itu memang salah gitu. Dan ini BTW bahasanya baku banget anjing, kayak diinterogasi beneran. Nah, terus di sini ada percakapan yang menarik. Reina bilang, "Aku ingin memberikan kompensasi berupa uang kepada Miwa yang tidak banyak dengan nominal 2 juta. Dan seperti yang disebutkan di foto tersebut, aku juga akan berhenti berkonten dan sosmed." Dia ngasih kompensasi, bahasanya uang tutup mulut lah. Kata yang gue bilang, dia benar-benar udah gak mau lagi ada di dunia ini anjing. Sudah tidak mau berkonten lagi, dia pengen benar-benar cabut dari sini. Tapi ya Zadi tidak mengizinkannya segampang itu guys. Dia bilang, "First of all, semuanya bukan tentang uang. Anda sudah tahu apa yang terjadi kepada Miwa kan?" Nah, setelah itu intinya si Zadi itu bilang kalau misalnya kompensasi itu gak sepadan atas apa perilaku si Reina ke si Miwa ini. Jadi untuk deals uang tutup mulut yang 2 juta itu ditolak mentah-mentah. Tapi di sini Zadi memberikan permintaan yang menurut gue rada di luar nalar juga sih. Di sini Zadi nyuruh Reina buat klarifikasi dan mengungkapkan jati dirinya di live stream. Di live stream guys. Dan jujur di sini gue gak setuju sama itu. Ini tuh bad deals kiri kanan anjir. Gue setuju kalau misalnya cuma 2 juta sama berhenti dari dunia live stream itu emang gak worth it. Tapi menurut gue untuk nyuruh orang klarifikasi di live streamingnya di hadapan audiens yang gak tahu apa-apa sambil ngungkapin jati dirinya, itu tuh unethical juga sih. Itu tuh sebenarnya bukan nyelesain masalah, itu tuh nambah masalah lebih luas lagi. Dude, bayangin kalau misalnya si Reina ngelakuin stream itu, dia copot tuh voice changernya, dia mau ngungkapin jati dirinya, dan somehow video itu ke pick up tuh sama algoritma YouTube. Masalah ini bukannya kelar, ini bakal lebih jauh lebih luas lagi, dan mungkin bakal ngerambat ke masalah-masalah yang lain lagi. Tapi akhirnya si Reina itu nolak, make sense lah nolak. Dan akhirnya Zadi pun bertindak sendiri dengan melakukan live stream expose, nge-expose semua kelakuan si Reina atau Rian, kita sebutnya Rian karena aslinya Rian. Ini untuk live streamnya ya, gue nanti liatin linknya di kolom deskripsi dan bisa kalian lihat sendiri. Gue udah lihat BTW 3 jam anjing. Live streamnya seru karena memang banyak orang di sana. Jadi korban-korban semuanya pada berkumpul tuh di sana buat ngomongin si Reina. Jadi di live stream itu si Zadi pembicara utamanya sama ada banyak orang-orang lagi di sana yang sebagai korbannya, dan ada orang-orang circle-nya mereka lah yang membuat live stream itu as. Dan di sana kalian bisa lebih banyak tahu insight dari mereka juga ya. Bisa mengetahui kasus ini lebih dalam lagi. Tapi ya ada beberapa hal yang gue gak setuju juga sih di sana, agak kurang serk aja gitu. Contohnya kayak mereka nge-stalking Instagramnya si Reina, ngeliatin keluarganya, itu menurut gue agak kurang sih. Menurut gue kayak ayolah kawan, ayolah. Jadi basically di video ini please jangan leech, jangan jadi plagiat. Cari tahu ciri khas lo sendiri sebagai content creator. Dan ya sebenarnya penyelesaian masalah ini it could be better lah. Udah sih gitu aja. See ya guys.